Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Buchigiri. Seorang pria bernama Tomo kini sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke sekolah barunya. Namun ketika pergi ke sekolah barunya itu, gurunya menjelaskan kalau di sekolah mereka terdapat dua geng siswa yang saling mengejar untuk menjadi yang teratas, yaitu geng Minato dan geng Shiguma. Hingga ketika telah sampai di dalam kelas, Tomo sangat terkejut sebab para siswa di sekolah itu ternyata semuanya mirip berandalan. Untungnya di kelasnya itu masih ada satu wanita cantik bernama Jin Mahoto, sehingga membuat Tomo tetap bersemangat untuk bersekolah di tempat itu. Lalu ketika akan pulang sekolah, Mahoto pun mengajak Tomo untuk pulang bareng dengannya. Hal itu pun membuat Tomo sangat senang dan berpikir kalau ini adalah takdirnya mendapatkan wanita cantik seperti Mahoto. Namun saat akan menyusul Mahoto, tiba-tiba ia dicegat oleh siswa bernama Samu dan juga Kamo. Tomo kemudian berusaha melarikan diri agar bisa mengejar Mahoto. Akan tetapi, ia malah tak sengaja menabrak seseorang di lorong sekolah. Saat melihatnya, ternyata itu adalah Mataka yang merupakan teman masa kecilnya. Mataka pun memberitahu mereka kalau Tomo itu teman masa kecilnya yang sangat kuat. Namun Tomo yang mendengarnya malah mencueki Mataka dan langsung pergi mencari Mahoto. Ketika sampai di gerbang sekolah, Mahoto ternyata sudah pergi. Sementara itu, murid yang sebelumnya dilawan oleh Mataka pergi menemui bosnya yaitu Makito. Ia melaporkan kalau ia telah dikalahkan oleh Mataka. Makito yang mendengarnya menjadi kesal dan langsung menghajarnya. Esoknya, ketika di sekolah, Tomo melihat kalau Mahoto tak ada di dalam kelas. Ia berpikir kalau Mahoto sepertinya tidak akan datang ke sekolah. Namun saat naik ke atas gedung sekolah untuk makan siang, ia malah bertemu dengan Mahoto. Tomo pun meminta maaf karena kemarin ia tidak bisa menemuinya di gerbang sekolah, sebab beberapa murid telah menghalanginya untuk keluar. Mahoto pun tidak mempermasalahkan itu dan malah mengajaknya untuk berteman dengannya. Ia juga ingin agar Tomo menemaninya Sabtu nanti jika Tomo tidak sibuk. Tiba-tiba Mataka memanggilnya dari bawah, tapi Tomo tetap mencuekinya. Mataka lalu memberitahu teman-temannya kalau Tomo itu sangat kuat serta keren dan ia sendiri mengaguminya. Samu yang melihatnya merasa kalau Tomo itu sepertinya orang yang biasa saja. Lalu ketika Tomo sedang berbelanja di sebuah toko, Samu dan Kamo kemudian mengajaknya untuk bermain di game center. Hingga tiba-tiba beberapa siswa dari sekolah lain pun muncul. Samu pun mengajak Kamo untuk pergi sebab ia hanya ingin melihat apakah Tomo memang kuat. Tak lama kemudian, Tomo pun keluar dari game center dan hanya memakai kolor saja. Yang mana itu membuat Samu berpikir kalau Tomo sepertinya tidaklah kuat. Tomo lalu melarikan diri ke sebuah kuil tua, tapi para murid itu terus saja mengejarnya. Hingga Tomo pun melihat ada sebuah senjata dan mengambilnya. Murid itu malah tertawa sebab pistol yang dipegang oleh Tomo itu adalah pistol mainan. Tomo kemudian menembakkan pistol itu dan pelurunya malah mengenai kepalanya sehingga membuatnya pingsan. Saat terbangun, Tomo melihat di kepalanya telah tertinggal bekas peluru itu. Ketika menggosoknya, tiba-tiba sosok Jin bernama Senya keluar. Tomo sangat terkejut melihat ada sosok Jin di depannya dan merasa kalau itu hanyalah khayalannya saja. Namun Senya mengatakan kalau ia adalah sosok Jin asli. Ia ingin agar Tomo menyebutkan permintaannya, apakah ia mau menjadi kuat atau menjadi kaya. Akan tetapi Tomo mengatakan kalau ia tidaklah menginginkan apapun. Senya akhirnya harus mengikuti Tomo sampai ia mengatakan apa keinginannya. Esoknya, Tomo kemudian pergi menemui Mahito di sebuah taman. Mereka lalu menghabiskan waktu di taman itu sambil berjalan-jalan. Tomo kemudian memberikan hadiah kepada Mahoto dan berencana mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, Makito beserta para anggotanya tiba-tiba datang mengepung mereka. Makito pun kesal karena melihat Tomo yang memegang tangan dari adiknya, yaitu Mahoto. Tomo akhirnya dihajar habis-habisan oleh Makito yang membuat Senya kini berpikir kalau Tomo akan tewas. Akan tetapi, Tomo ternyata masih hidup dan mengatakan kalau ia tidak ingin menjadi perjaka. Seketika, Senya langsung saja masuk ke tubuh Tomo dan menghajar Makito.
Matakara yang juga berada di tempat itu merasa kagum karena melihat pukulan Tomo. Sementara itu, Makito yang telah dihajar kemudian bangkit kembali dan menghajar Tomo. Mataka yang melihat Tomo jatuh ke sungai kemudian bergegas menyelamatkannya. Lalu karena polisi telah datang, Makito dan para anggotanya kini bergegas pergi. Namun Makito kini berniat untuk merekrut Tomo menjadi bagian dari geng Shiguma. Setelah itu, Tomo yang sudah sadar kini telah berada di tempat Mataka. Ia kemudian bergegas mengambil pakaiannya dan berniat keluar dari rumah Mataka. Hal itu pun membuat Mataka mempertanyakan apakah Tomo menghindarinya karena ia lemah. Akan tetapi Tomo mengatakan bahwa ia tidak ingin membahas hal itu. Di sisi lain, Samu yang berniat datang ke tempat Mataka malah melihat ada seorang siswa. Ia pun mengetahui kalau siswa itu adalah anggota dari geng Shiguma dan bergegas mengejarnya. Lalu ketika Tomo akan pulang, Senya pun mengatakan kalau mereka sebaiknya kembali melawan Makito karena pertarungan mereka sebelumnya itu belumlah selesai. Namun Tomo malah bertemu dengan Samu yang baru saja mengejar anggota Shiguma. Samu pun tak sengaja menekan besi yang ada di kepala Tomo sehingga Senya keluar. Hal itu membuat ia sangat terkejut dan bergegas melarikan diri. Di sisi lain, seorang siswa bernama Jaban lalu mendatangi Makito. Ia pun memberitahu Makito kalau ialah nanti yang akan menjadi penerusnya di sekolah mereka. Sementara itu, Tomo yang pergi ke sekolah kini mulai ditakuti oleh para murid lainnya sebab mereka telah mendengar kalau Tomo telah bertarung melawan Makito. Lalu ketika Tomo berada di kelas, ia mendengar suara Makito dan bergegas melarikan diri. Ia pun bertemu dengan Mahoto yang kini berada di atas gedung. Namun kali ini Mahoto telah kesal kepada Tomo karena sudah menghajar kakaknya. Ia pun membuang benda yang sebelumnya telah diberikan oleh Tomo. Di sisi lain, Mataka yang baru bertemu ketuanya memberitahukan teman-temannya kalau ketua mereka ingin bertemu dengan Tomo. Akan tetapi Samu mengatakan kalau Mataka sebaiknya tidak perlu terlalu dekat dengan Tomo sebab ia merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan Tomo. Lalu ketika telah berada di kelas, Mataka pun mencoba mengajak Tomo untuk bergabung dengannya. Namun tiba-tiba saja Jaban muncul dan menghajar Samu yang mencoba menghalanginya. Mataka pun kesal dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan Jaban. Jaban mengatakan kalau ia datang ke kelas itu untuk bertemu dengan Tomo. Mataka memberitahunya jika Jaban ingin bertemu dengan Tomo, sebaiknya ia melewatinya terlebih dahulu. Jaban akhirnya menantang Mataka untuk bertarung dengannya di luar. Saat bertarung, Mataka merasa kalau tubuh Jaban sangat lentur sebab Jaban bisa menghindari semua serangannya, bahkan menangkis pukulannya. Sementara itu, Senya pun ingin agar Tomo pergi melihat pertarungan itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja perut Tomo sakit sehingga ia harus pergi buang air segera. Di sisi lain, Mataka yang masih bertarung kini berhasil mendaratkan tendangannya. Hal itu pun membuat Jaban kesal dan berusaha menyerang balik dengan kepalanya. Mataka kini berhasil mengalahkan Jaban dengan membuatnya pingsan. Bersamaan dengan itu, Tomo pun datang dan bergegas menangkap Mataka yang juga akan pingsan. Lalu Mataka pun meminta kepada Tomo untuk bergabung dengannya. Ketuanya yang bertarung memperebutkan posisi teratas bersama dengan Makito ingin menemuinya. Mendengar hal itu, Tomo langsung saja menerima tawaran tersebut dan bertemu dengan ketuanya, yang mana ketuanya itu bernama Kenichi dan juga sudah 3 kali tinggal kelas. Tomo yang melihatnya tanpa ragu langsung menantangnya karena ia berpikir jika bisa mengalahkan Kenichi maka ia akan setara dengan Makito. Dengan begitu, Makito pasti tidak akan mengganggunya lagi. Kenichi pun menerima tantangannya dan melakukan pertarungan. Senya yang sudah siap bertarung langsung saja bergabung dengan Tomo dan menghajar Kenichi hingga terhempas. Namun karena Tomo sibuk bertengkar dengan Senya, membuat ia kini terkena serangan balasan dari Kenichi. Esoknya, saat berada di kelas, Tomo kembali lagi mendengar suara Makito. Akan tetapi, ketika akan melarikan diri, tiba-tiba Makito muncul dari jendela. Makito pun langsung saja mengajak Tomo untuk bergabung dengan kelompoknya. Tomo sebenarnya ingin menolaknya, hanya saja ia melihat Mahoto sehingga ia langsung menerimanya. Bersamaan dengan itu,
Mataka datang juga untuk mengajak Tomo bergabung dengannya atas permintaan Kenichi. Namun Makito mengatakan kalau mereka terlambat karena Tomo sudah bergabung dengan kelompoknya. Mataka pun sangat terkejut serta mempertanyakan kepada Tomo mengapa ia lebih memilih geng Shiguma. Akan tetapi Masito tidak membiarkan Tomo berbicara dan langsung membawanya pergi. Lalu saat berada di markas Shiguma, salah satu murid yang bernama Hagune kemudian menjelaskan kepada Tomo tentang kelompok mereka. Sebelumnya, geng Minato telah mengalahkan ketua geng dari Iki Union hanya dengan satu pukulan saja. Ketika Iki Union akan dibubarkan, muncullah Masito mengambil ahli kelompok itu. Dan ia pun kini mengganti namanya menjadi geng Shiguma. Semenjak berganti nama, kini mereka mulai bangkit lagi dan mencoba naik ke atas. Lalu Masito pun datang memanggil Tomo dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ia memberitahu Tomo kalau ia akan mengadakan pesta pora untuk menyambut bergabungnya Tomo. Tomo pun sangat senang karena ia berpikir pasti akan ada banyak wanita cantik. Ketika sedang berjalan, mereka menemukan beberapa siswa dari sekolah lain yang sedang memalak siswa di sekolah mereka. Yang mana para siswa itu ternyata adalah siswa yang sebelumnya juga mengejar Tomo. Karena sudah berani mengganggu wilayahnya, Masito pun langsung saja menghajar mereka. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Dan ketika sampai di tempat pestanya, Masato memberitahu anggotanya kalau mereka akan mengadakan sebuah game. Yang mana gamenya adalah mereka akan saling menonjok dengan orang yang ada di sebelahnya. Tomo kini mengetahui kalau itu bukanlah pesta pora, melainkan pesta tonjok. Lalu para anggota Shiguma kini terus saja memainkan gamenya. Hingga tersisalah Jaban dan juga Outa yang merupakan wakil ketua dari geng Shiguma. Masato memberitahu Tomo kalau sekarang gilirannya untuk menerima tantangan. Kini Outa akan berhadapan dengan Tomo dan ketika memainkan gamenya, Outa yang harus melancarkan pukulan. Saat Outa memukul Tomo, Senya langsung menahan kepala Tomo sehingga kepalanya tidak bergerak. Outa pun dinyatakan kalah dan meminta untuk ke toilet sebentar. Selanjutnya, kini giliran Jaban untuk menantang Tomo dan Tomo yang akan melancarkan pukulan. Saat Tomo akan menghajar Jaban, ia berniat memberikan pukulan ringan saja agar ia kalah. Namun dari atas, beberapa gadis lewat sehingga Jaban pun berbalik dan harus dinyatakan kalah. Ini pertarungan final antara Tomo dan Masito. Kali ini, Masito yang mendapatkan giliran untuk melancarkan pukulan. Akan tetapi saat akan memukulnya, tiba-tiba saja Tomo merasakan sakit perut sehingga ia harus ke toilet. Saat di toilet, Tomo pun sangat terkejut karena mendapati Outa yang sudah babak belur. Hagune lalu memberitahu Masato kalau ia telah menemukan tanda dari geng Minato. Hal itu pun membuat Jaban marah dan berniat menghajar orang-orang dari geng Minato. Namun Masito melarangnya karena menurutnya Kenichi tidak akan melakukan hal seperti ini. Dan Outa juga tidak mungkin kalah oleh keroco-keroco yang ada di geng Minato. Ketika pulang, Hagune memberitahu Tomo kalau Outa dan Masato sudah saling mengenal sejak SMP. Mereka berdua selalunya bertarung bersama dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Outa di kota ini hanyalah Kenichi. Akan tetapi, Masito pasti tahu kalau Kenichi tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu ketika Tomo sampai di rumahnya, Mahoto kini sudah menunggunya. Mahoto pun menanyakan mengapa Tomo cepat pulang. Tomo menjelaskan kalau telah terjadi sesuatu dan ia mungkin akan keluar dari geng Shiguma. Mahoto langsung saja menamparnya dan mengatakan agar Tomo tidak boleh keluar karena tujuan Masito mengajaknya bergabung pastinya agar bisa menggantikannya. Untuk itu, ia ingin agar Tomo harus mengalahkan kakaknya demi dirinya. Tomo kini membatalkan niatnya untuk keluar dan akan melakukan perintah Mahoto. Namun sebenarnya tujuan dari Mahoto adalah ia sengaja menyuruh Tomo melakukan itu agar kakaknya bisa keluar dari geng itu dan ia nantinya akan punya banyak waktu bersama dengan kakaknya. Malamnya, Tomo kini mulai melatih tubuhnya agar bisa lebih lama bergabung dengan Senya. Hal itu pun membuat Senya terharu karena Tomo kini sudah mulai menjadi pria sejati. Senya kini mulai mengajarinya agar tubuh mereka bisa selaras. Sementara itu, Jaban yang akan pulang bertemu dengan para anggota Shiguma dan menghajarnya. Akan tetapi saat mereka pergi, beberapa murid dari sekolah lain
datang menghajar anggota Shiguma tersebut. Hingga esoknya, Samu dan Kamo menemukan mereka yang sudah terikat dan babak belur. Kamo pun meyakini kalau itu adalah perbuatan dari geng Shiguma sehingga ia pergi membalasnya. Masito yang melihat para anggotanya dihajar kini mulai kesal dan akhirnya ia pergi menghampiri Kenichi. Saat Kenichi muncul, Masito langsung saja maju menyerangnya. Namun dengan cepat, Mataka menghentikan serangan itu. Mataka pun mempertanyakan apa alasan Masito datang menyerang mereka. Jaban menjelaskan bahwa mereka sendirilah yang menginginkannya karena telah menyerang anggota mereka. Akan tetapi Samu mengatakan kalau mereka melakukannya dikarenakan anggota Shiguma telah mengikat teman mereka di pohon. Masito lalu menunjukkan tanda dari geng Minato yang mereka temukan pada Auta. Mataka pun mengatakan kalau mereka geng Minato tidak akan melakukan hal selicik itu. Masito lalu memberitahu mereka jika memang ini bukanlah ulah dari geng Minato, maka sebaiknya mereka membawakannya orang-orang yang telah menghajar Outa pada esok harinya. Jika tidak, maka esok mereka akan berperang dengan serius melawan geng Minato. Mataka kemudian mengajak temannya untuk makan di rumahnya. Ia pun memberitahu mereka kalau menurutnya sepertinya ada yang janggal. Untuk itu, ia ingin pergi menemui seseorang karena ia tidak mau jika peperangan ini sampai terjadi. Lalu ketika Mataka pergi, Kamo menanyakan di mana tanda geng dari Samu. Samu beralasan kalau burung gagak telah mengambilnya sewaktu ia menjemurnya. Kamo sebenarnya sedikit curiga, tapi ia memilih untuk tetap percaya kepada temannya. Namun sebenarnya yang terjadi adalah di malam sebelum Outa dihajar, seorang pria bernama Shindo datang menemui Samu dan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah ketua dari geng Emperor yang berada di sekolah tetangga mereka. Samu pun merasa kalau Shindo itu hanyalah sampah yang dibuang dari Minato, karena ia tahu kalau dulunya Shindo pernah bersekolah di tempat mereka, hanya saja ia telah dikeluarkan. Shindo yang kesal kemudian menghajar Samu dengan alatnya serta mengambil tanda miliknya. Samu sebenarnya ingin mengatakan yang terjadi, hanya saja ia malu bila mengatakan kalau ia telah dihajar oleh anak sekolah lainnya. Sementara itu, Tomo yang pulang ke rumahnya terkejut karena melihat Mataka yang sedang menunggunya. Tomo kemudian mengajak Mataka ke kamarnya dan menanyakan apa tujuannya. Mataka pun memberitahukan kalau ia ingin agar Tomo menghentikan Masito yang ingin memulai peperangan. Karena ia yakin ini semua pastinya hanyalah salah paham saja. Tomo pun memberitahu Mataka kalau ia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang terjadi dan itu bukanlah urusannya. Untuk itu, ia ingin agar Mataka sebaiknya pergi karena ia ingin beristirahat. Esoknya, saat di sekolah, Tomo kemudian menemui Mahoto dan mengatakan kalau ia yakin Masito pasti akan menang dalam peperangan ini. Dan ia yakin kalau ia pasti akan diminta untuk menjadi penggantinya nanti. Mahoto pun menyadari kalau memang kakaknya bisa menghajar mereka dan akan pensiun, berarti sekarang ia tidak lagi membutuhkan Tomo. Lalu Mataka kini datang dan meminta untuk berbicara dengan Mahoto. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam untuk membicarakan itu. Yang mana Mataka ternyata ingin agar Mahoto menyuruh Tomo untuk menghentikan kakaknya, karena ia yakin kalau Tomo pasti akan bisa melakukannya. Mahoto pun kesal karena Mataka memanggilnya hanya ingin mengatakan itu. Mataka kemudian mencoba menahan Mahoto dengan memegang tangannya sehingga membuat Mahoto kesal. Akan tetapi Tomo yang melihat mereka malah menjadi salah paham dan mengira kalau mereka sedang berpelukan. Mataka kini menjelaskan kepada Mahoto bahwa ia melakukan ini karena ia juga sebenarnya memiliki kakak dan ia juga sudah berjanji kepada kakaknya untuk melindungi geng Minato. Mahoto akhirnya pergi menemui Tomo dan meminta agar Tomo harus menghentikan kakaknya. Tomo yang awalnya kecewa kini semangat kembali dikarenakan Mahoto telah meminta bantuannya. Namun ketika Tomo pergi menemui Masito, ia malah tak bisa melakukannya. Dan kini geng Shiguma serta geng Minato telah bersiap untuk melakukan peperangan. Sebelum berangkat, Samu akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Mataka. Ia tahu kalau yang menghajar Outa pastinya adalah Shindo karena ialah yang telah mengambil tanda miliknya. Mataka pun senang karena Samu telah memberitahunya dan ia kini akan pergi mencari Shindo. Karena walau ia menceritakan apa yang terjadi kepada yang lainnya,
mereka pasti tidak akan percaya. Di sisi lain, Tomo pun akhirnya pergi karena tidak bisa menghentikan Masito. Akan tetapi di perjalanan pulangnya, ia malah bertemu dengan Shindo. Shindo lalu menghajar Tomo dengan senjatanya yang membuat Tomo kesal dan akhirnya bergabung dengan Senya. Namun setelah dihajar, Shindo ternyata masih bisa bangkit dan Senya sangat terkejut karena melihat di dalam diri Shindo terdapat jin lainnya yaitu jin Ichiya. Lalu di sebuah pabrik tua terdapat beberapa anggota dari Shindo yang mana saat itu mereka sedang membuat senjata untuk digunakan saat perang. Tiba-tiba Mataka pun datang dan menghentikan mereka hingga Shindo kini muncul dan mempertanyakan apa yang dilakukan Mataka. Namun sebelum itu, Shindo ingin agar Mataka melihat tamu spesialnya yang mana ternyata itu adalah Tomo. Mataka kemudian memberitahu Tomo kalau Shindo lah yang mengatur ini semua. Tomo pun berusaha menghentikan Mataka agar tidak bertarung. Akan tetapi Mataka tetap ingin melawannya karena ia ingin menghentikan peperangan itu. Mataka yang bertarung melawan Shindo kini dikalahkan dan berhasil ditangkap. Mataka lalu menanyakan mengapa Tomo bisa berteman dengan Shindo dan ia juga hanya memakai kolor. Tomo pun menjelaskan kalau sebelumnya ia telah bertarung melawan Shindo. Namun setelah bertarung, Shindo malah mengajak ke markasnya dan mempertemukannya dengan gadis-gadis cantik. Hal itulah yang membuatnya mengapa bisa berada di tempat itu dan hanya memakai kolor saja. Tak lama kemudian, Shindo akhirnya muncul dan memanggil Tomo. Tomo lalu mengingat masa lalunya bersama dengan Mataka. Yang mana saat itu mereka sedang diganggu oleh beberapa siswa SMA. Mataka yang tidak terima malah berusaha melawan para murid SMA itu. Sementara Tomo malah ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Hal itulah yang membuatnya selalu menghindari Mataka karena ia tidak ingin mengingat kejadian itu. Lalu Shindo pun memperkenalkan Tomo kepada para anggotanya. Ia juga mulai menyemangati anggotanya dengan penuh energi. Namun ia memberikan pesan agar mereka harus menghabisi geng Shiguma dan Minato karena jika tidak, maka mereka yang akan ia habisi dengan tangannya sendiri. Para anggotanya pun langsung bersemangat karena mendapatkan ancaman dari Shindo. Shindo kemudian mengajak Tomo dan anggotanya untuk pergi ke tempat di mana geng Shiguma dan geng Minato akan bertarung. Sementara itu, geng Shiguma dan geng Minato kini telah muncul di medan peperangan. Samu lalu mencoba menelpon Mataka yang belum juga muncul. Karena tak kunjung mengangkat teleponnya, Samu akhirnya pergi mencarinya. Di sisi lain, Shindo dan Tomo kini telah menuju ke lokasi mereka akan bertarung. Shindo memberitahu Tomo kalau ia kali ini sangat senang karena bisa memenuhi keinginannya sendiri, yang mana ia akan bisa menghabisi geng Shiguma dan geng Minato. Tomo lalu mempertanyakan mengapa Shindo tidak membiarkan saja mereka bertarung. Shindo pun menceritakan kepada Tomo kalau sebelumnya ia telah diselamatkan oleh Kenichi. Karena hal itu, ia pun memutuskan memperkuat tubuhnya dan bergabung dengan geng Minato. Hingga ketika sedang berduel dengan seniornya, Shindo berhasil menjatuhkannya. Shindo berpikir kalau pertarungannya sudah selesai dan ia sudah memenangkannya. Namun pertarungan belumlah selesai karena di antara mereka belum ada yang babak belur. Akan tetapi hal itu membuat Kenichi marah, begitu pula dengan seniornya yang lain. Padahal menurut Shindo, ia sudah menang dan seharusnya tidak masalah bila ia menggunakan alat. Ia pun memutuskan untuk mengalahkan Kenichi dan bila ada yang menghalanginya, maka ia akan menghabisinya. Di sisi lain, Samu kini berhasil sampai ke markas Shindo dan menemukan Mataka. Sementara itu, Shindo dan anggotanya kini telah berada di medan pertempuran untuk mengamati mereka. Tomo yang sakit perut lalu meminta untuk pergi ke toilet. Namun Shindo menahannya karena ia mengira Tomo akan kabur. Shindo mengatakan jika mereka telah mengalahkan Shiguma, maka Tomo bisa mengambil adik dari Masito, yaitu Mahoto. Akan tetapi jika Tomo tidak mau, maka ia akan membuatnya menjadi pelayannya. Tomo pun kesal karena Shindo terus saja mengejek Mahoto sehingga ia langsung saja menghajarnya. Setelah menghajarnya, Tomo langsung pergi karena ia sudah tak tahan ingin buang air. Sementara Shindo kini mulai menyadari kalau di dalam tubuh Tomo sepertinya ada jin Senya. Lalu ketika telah masuk jam 3, geng Shiguma dan geng Minato akhirnya memulai pertarungannya.
Namun tiba-tiba saja Mataka datang menghentikan mereka dan menjelaskan semuanya. Bersamaan dengan itu, Tomo juga kini datang sambil dikejar oleh orang-orang Emperor. Akan tetapi Mashito tidak berniat untuk berhenti bertarung, begitu pula dengan Kenichi. Kini pertarungan antara geng Shiguma dan geng Minato tetap berlanjut. Outa pun ternyata datang juga ke tempat itu dan mengingat mengapa semua ini bisa terjadi. Yang mana dulunya mereka berdua adalah yang terkuat di SMP. Outa merasa kalau hal itu membuat Mashito menjadi bosan. Namun ketika masuk di sekolah itu, mereka pun melihat pertarungan antara ketua Iki Union dan ketua geng Minato. Yang mana pertarungan itu dimenangkan oleh Kenichi yang berhasil mengalahkan ketua geng Iki Union dengan hanya satu pukulan saja. Mashito yang melihatnya menjadi bersemangat dan langsung maju menyerang Kenichi. Akan tetapi Kenichi tidak meresponnya dan pergi meninggalkannya. Anggota dari geng Iki Union kemudian meminta kepada Mashito untuk menjadi ketua mereka. Sebab setelah ketua mereka dikalahkan, ia langsung keluar dari geng itu. Mereka juga memberitahukan jika Mashito menjadi ketuanya, maka ia akan bisa melawan Kenichi. Karena Kenichi hanya bertarung jika ada alasannya, seperti demi kehormatan, demi temannya, dan yang lainnya. Outa yang mendengar hal itu lalu pergi menantang Kenichi sebab ia sekarang adalah ketua dari Iki Union. Mereka pun lalu bertarung, tapi Outa tak bisa berbuat banyak dan dikalahkan oleh Kenichi. Mashito yang melihatnya kini mengerti kalau Outa pasti sengaja memancingnya agar bertarung dengan Kenichi. Untuk itu ia kini akan menjadi ketuanya dan melawan Kenichi. Mulai dari sinilah pertarungan antara Kenichi dan Mashito selalu terjadi. Namun setiap kali mereka bertarung, hasilnya selalu saja seri. Bahkan Kenichi sengaja membuat dirinya tidak naik kelas hanya demi menunggu Mashito bisa mengalahkannya. Kenichi dan Mashito kini telah mencapai pertarungan puncaknya. Mereka berdua sama-sama mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengakhiri serangan mereka. Akan tetapi serangan itu ternyata sama-sama kuat sehingga membuat mereka berdua pingsan. Mahoto pun sangat bersedih melihat kakaknya yang telah pingsan dan babak belur. Tomo yang mencoba menghiburnya malah diusir karena Mahoto tidak membutuhkannya lagi. Bersamaan dengan itu, Shindo dan anggotanya kini telah muncul dan mulai menyerang mereka. Sehingga geng Shiguma dan geng Minato akhirnya bersatu melawannya. Senya pun sangat bersemangat melihatnya dan menyuruh Tomo untuk ikut bergabung. Namun Tomo yang sudah dicampakkan kini memilih untuk pergi dan tidak memperdulikan hal itu. Saat akan pergi, ia malah bertemu dengan Shindo yang mencoba menghalanginya. Shindo kemudian langsung saja menyerangnya dan menyuruhnya agar Tomo mengeluarkan Senya. Senya yang melihat Tomo dihajar meminta agar Tomo segera melakukan penggabungan. Akan tetapi Tomo menolaknya sebab ia sekarang tidak memiliki lagi alasan untuk bertarung. Mataka yang melihat Tomo dihajar lalu berusaha untuk membantunya. Namun ia terus saja dihalangi oleh para anggota dari geng Emperor. Sementara itu, Shindo kini masuk ke medan pertempuran dan memberitahukan mereka semua kalau ialah yang telah mengatur semua kejadian ini agar bisa menghancurkan geng Shiguma dan Minato. Hal itu pun membuat mereka semua kesal dan berusaha melawan Shindo. Akan tetapi walau mereka semua sudah melawannya terus-menerus, tetap saja tak ada yang bisa mengalahkannya. Mataka yang juga mencoba melawannya berhasil mendaratkan tendangannya. Shindo pun ternyata tidak merasakan apapun dan membalas serangannya itu. Senya yang melihatnya lalu memberitahu Tomo untuk bangkit dan membantu temannya. Tomo pun tetap tidak meresponnya dan memilih untuk tidak bergerak. Hingga tiba-tiba Mahoto muncul dan menghentikan Shindo yang akan mendekati kakaknya. Shindo yang tidak pandang bulu langsung saja menghajarnya. Tomo yang melihatnya mengatakan agar Mahoto segera melarikan diri. Akan tetapi Mahoto menolak untuk melarikan diri karena ia tidak takut dengan Shindo. Ketika Shindo akan menghabisinya, Tomo akhirnya bangkit dan menolong Mahoto. Ia pun kesal kepada Shindo karena sudah menghajar Mahoto. Shindo lalu menyerangnya terus-menerus dengan senjatanya itu. Sementara Tomo juga terus maju dan tidak peduli dengan serangan Shindo. Orang-orang pun kini mulai menyemangati Tomo agar terus maju dan mengalahkan Shindo. Hingga Tomo yang kini berhasil mendekati Shindo, kini membuka pertahanannya dan melancarkan pukulannya. Tomo pun kini berhasil mengalahkannya dan membuat mereka semua senang.
Kenichi dan Masito juga telah sadar serta memerintahkan untuk menolong teman-teman mereka yang terluka. Sementara Tomo kini membantu Mataka yang terluka untuk berjalan pulang. Esoknya, Tomo kini pergi ke sekolah dengan rasa bangga sebab ia yakin kalau Mahoto akan senang kepadanya karena sudah menyelamatkan kakaknya. Namun ketika sampai di kelas, Mahoto ternyata tidak ada. Hingga Mataka pun datang dan mengatakan kalau Mahoto sedang berada di rumah sakit merawat Masito. Tomo pun langsung saja bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Mahoto. Akan tetapi ketika Tomo datang, seperti biasa, Mahoto malah kesal karena Tomo sudah mengganggunya. Mahoto pun menyuruh agar Tomo sebaiknya pergi saja. Masito yang mendengarnya malah menyuruh agar Mahoto saja yang pergi. Saat Mahoto pergi, Tomo langsung saja bergegas mengejarnya. Namun di depan pintu, Mahoto malah menangkapnya dan memberitahukan kalau Tomo sebaiknya jangan sombong karena baru mengalahkan Shindo. Bukannya takut, Tomo malah senang karena diperlakukan seperti itu. Lalu saat Tomo masuk kembali ke dalam, Masito pun menanyakan apakah Tomo menyukai Kencan Group. Dengan tegas, Tomo pun langsung mengatakan kalau itu adalah hal yang ia sukai. Ketika Tomo berada di markas, Hagune lalu menjelaskan tentang Kencan Group kepada Tomo, yang mana geng Minato akan ikut juga dalam Kencan Group itu, serta Kencan Groupnya akan diadakan di pinggir pantai. Tomo yang mendengarnya menjadi sangat senang karena ia berpikir kalau Mahoto pastinya akan memakai baju pantai yang seksi. Esoknya, Tomo kemudian pergi ke pantai untuk mengikuti Kencan Group. Namun di pinggir pantai, ia malah melihat ada sebuah tenda, dan ketika masuk ke dalam tendanya, terdapat ring tinju untuk Kencan Group mereka. Tomo kini menyadari kalau Kencan Group yang mereka maksud bukanlah bersama dengan seorang wanita, melainkan adu kekuatan dengan saling mengeliminasi sampai ada pemenangnya. Tomo pun semakin kecewa setelah melihat Mahoto ternyata tidak memakai baju pantai. Lalu pertarungan pertama, Outa dan Kenichi yang akan bertarung. Dalam pertandingan itu, Kenichi berhasil menangkap Outa. Akan tetapi, Outa pun dengan cepat meresponnya dan membanting Kenichi. Kenichi yang kesal akhirnya bangkit dan mencoba menyerangnya juga. Namun setelah menyerang, Kenichi malah tak bisa bergerak lagi dan kini pertarungannya dimenangkan oleh Outa. Akan tetapi, Outa pun yang juga sudah terkena serangan dari Kenichi akhirnya pingsan. Pertarungan antara yang lainnya kini terus saja berlangsung, yang mana Kamo kini berhasil dikalahkan oleh Masito. Begitu pula dengan Mataka yang berhasil mengalahkan lawannya. Hingga tiba waktu Samu yang akan melawan Masito, tapi dengan cepat ia juga langsung dikalahkan. Di pertandingan berikutnya, Masato terus saja memenangkan pertarungannya, dan di kubu Minato kini hanya tersisa Mataka saja. Hal itu pun membuat Tomo senang karena dengan begitu ia tidak perlu bertarung juga. Namun Masito yang melihatnya malah meminta agar Tomo sebaiknya menemani Mataka, sebab di kubu mereka masih ada ia dan juga Jaban, sehingga agar pertarungannya seimbang maka mereka akan saling berpasangan. Mataka pun setuju dan pertarungan mereka akhirnya dilanjutkan. Pertarungan kini dimulai oleh Jaban dan Mataka yang turun terlebih dahulu. Pertarungan mereka terlihat sangat sengit sehingga membuat Mahoto terpukau. Tomo yang melihatnya kemudian meminta kepada Mataka agar bertukar dengannya, yang mana tujuannya sebenarnya adalah agar Mahoto bisa melihat kemampuannya. Akan tetapi Masito yang melihat Tomo masuk lalu meminta Jaban untuk bertukar juga. Tomo yang melihat Masito masuk malah meminta kembali bertukar dengan Mataka. Karena Mataka yang maju membuat ia pun yang kini harus dihajar oleh Masito. Orang-orang dari Minato meminta agar Mataka sebaiknya berhenti saja. Namun Mataka ternyata tidak ingin menyerah dan terus saja menerima serangan Masito. Hingga ketika Masito akan memberikan serangan terakhirnya, Tomo langsung saja mengalihkan perhatian Masito dengan mengatakan kalau ada makanan enak. Masito pun kesal karena Tomo sudah membohonginya sehingga ia menghajarnya. Jaban kini menggantikan Masito yang sudah keluar dari ring dan langsung menyerang Mataka. Akan tetapi Mataka dengan sigap membanting Jaban dan bergegas membantu Tomo. Berkat bantuannya itu membuat Masito harus melempar Tomo hingga mengenai Jaban. Dengan begitu, Mataka dan Tomo pun yang jadi pemenangnya. Esoknya, saat di sekolah, Tomo lagi-lagi mendatangi Mahoto yang sedang makan.
Namun seperti biasa, Mahato yang tidak menyukai Tomo langsung saja pergi meninggalkannya. Bersamaan dengan itu, Mataka pun datang mengajak Tomo untuk makan bersama. Saat makan, Mataka mengatakan kalau kakaknya yang sedang dipenjara kini akan dibebaskan. Ia ingin membawa kakaknya ke tempat Tomo karena kakaknya ingin makan makanan yang enak. Tomo pun tidak mempermasalahkan itu dan memperbolehkannya. Mataka kemudian memberitahukan hal itu juga kepada Samu dan Kamo. Begitu pula kepada Kinichi yang juga setuju akan ikut bergabung. Lalu ketika Mataka sedang membersihkan kuil, ia pun mendengar suara seseorang. Dan ketika memeriksanya, ternyata Shindo sedang dihajar oleh para bawahannya. Mataka pun berusaha menghentikan mereka dengan mengancamnya. Karena jika mereka tidak berhenti, maka ia yang akan menghajar mereka. Shindo kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mataka serta meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia telah sadar berkat pukulan Tomo yang sangat kuat. Mataka pun mengatakan kalau ia juga suatu hari nanti akan menjadi kuat seperti Tomo. Sejak dulu, ia dan Tomo sudah berlatih di kuil itu, tapi ia sekarang belumlah selevel dengan Tomo. Shindo lalu memberitahunya kalau memang seperti itu, berarti ada sesuatu yang aneh dengan Tomo. Ia sebenarnya tahu apa yang membuat Tomo bisa menjadi kuat seperti sekarang, yang mana kuil tersebut memiliki sebuah rahasia, tapi Shindo tidak ingin memberitahukan rahasia itu kepadanya. Esoknya, ketika telah mendekati jam 2 siang, Mataka lalu pergi menjemput kakaknya. Teman-teman dari Mataka kini mulai datang ke tempat Tomo dan membantu mempersiapkan pestanya. Mataka kini telah sampai di penjara dan menunggu kakaknya keluar. Namun setelah lama menunggu, seorang penjaga kemudian keluar dan memberitahukan sesuatu. Setelah mendengar kabar dari penjaga itu, Mataka kini tak kunjung datang di tempat Tomo. Hingga esoknya, Samu dan Kamo lalu pergi mencari Mataka ke rumahnya. Akan tetapi, bibinya mengatakan kalau Mataka dari kemarin belum juga pulang, serta teleponnya juga tidak ia angkat. Bibinya pun memberitahu Samu kalau Mataka seperti ini dikarenakan telah terjadi sesuatu kepada kakaknya. Setelah itu, Samu dan Kamo pergi menemui Tomo dan memberitahukan apa yang terjadi. Samu mengatakan bahwa kakak Mataka telah ditusuk saat mencoba melerai perkelahian di dalam penjara. Akibat dari lukanya itu, kemungkinan kakak dari Mataka tak akan bisa diselamatkan. Samu pun menanyakan apakah Tomo mengetahui di mana keberadaan Mataka sekarang sebab Tomo adalah sahabatnya. Namun Tomo mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahuinya dan Mataka bukanlah sahabatnya. Sementara itu, Mataka kini sedang duduk sendirian di pinggir jalan hingga tiba-tiba di belakangnya muncul sosok bayangan yang membuatnya ketakutan dan bergegas melarikan diri. Bayangan itu terus saja mengikuti Mataka sehingga Mataka terus berlari hingga sampai di depan rumah Tomo. Mataka lalu meminta izin kepada ibu Tomo untuk masuk ke dalam menemui Tomo. Ketika masuk ke dalam, Tomo ternyata sedang tidur dan Mataka kini melihat ada sesuatu di jidat Tomo. Ia pun teringat dengan kata-kata dari Samu serta Shindo yang mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan Tomo. Saat ia menekan benda itu, tiba-tiba saja Senya keluar sehingga membuat Mataka ketakutan dan bergegas melarikan diri. Shindo kemudian datang menghampiri Mataka dan memberitahunya bahwa itulah alasan mengapa Tomo bisa menjadi kuat dengan cepat. Karena semua kekuatannya itu hanyalah palsu sebab di dalamnya terdapat makhluk jin. Yang artinya selama ini Mataka telah ditipu oleh Tomo. Mataka pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Shindo sehingga ia langsung pergi. Saat sedang berada di kuil, Tomo lalu mendatanginya dan menanyakan mengapa Mataka datang ke rumahnya. Mataka kemudian langsung saja menanyakan apakah monster itu memang keluar dari Tomo. Tomo akhirnya menjelaskan semuanya bahwa ia sebenarnya tidaklah kuat. Dulu sewaktu Mataka dihajar, ia sebenarnya melarikan diri meninggalkannya. Dan sekarang ia juga kuat karena telah mendapatkan kekuatan dari jin Senya. Untuk itu, ia ingin agar Mataka berhenti menganggapnya kuat karena sebenarnya ia hanyalah lemah. Setelah Tomo pergi, Shindo lalu mendatangi Mataka yang sedang ketakutan karena bayangan itu muncul lagi. Shindo lalu mengambil sebuah pistol dan menyuruh Mataka untuk menembak bayangan itu. Ketika menembaknya, pelurunya kembali kepadanya dan membuatnya pingsan. Lalu saat terbangun,
ia melihat di dadanya telah tertancap sebuah peluru. Dan ketika menyentuhnya, tiba-tiba muncul sosok jin yang mana itu adalah jin Ichiya. Namun sebelumnya, ketika Mataka pingsan, Shindo sangat marah kepada Ichiya. Sebab Ichiya ternyata memilih masuk ke dalam tubuh Mataka, padahal itu tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Ichiya pun mengatakan kalau ia melakukan itu karena memilih orang yang lebih kuat. Apalagi di dalam diri Mataka terdapat juga kegelapan yang kuat. Shindo yang sangat kecewa lalu mencoba mengambil pistol itu lagi, tapi peluru di pistol itu kini sudah habis. Shindo yang kembali ke markasnya kemudian melihat para bawahannya yang kini telah senang, yang mana para bawahannya itu berencana akan menghajar Shindo lagi jika ia muncul. Shindo lalu kembali ke kuil dan mencari benda lainnya untuk membalas Ichiya, hingga ia pun kini menemukan sebuah buku yang membuat ia sangat senang. Esoknya, Samu dan Kamo kembali lagi ke rumah Mataka untuk mengeceknya. Mereka pun sangat senang karena Mataka ternyata telah kembali. Akan tetapi baru saja kembali, Mataka pun langsung saja pergi lagi. Sementara itu, Mahoto sedang berada di markas Shiguma dan memainkan boneka kakaknya. Hingga Masito dan Outa pun datang sambil membicarakan sesuatu, yang mana Outa memberitahu Masito kalau kakak dari Mataka, yaitu Asmin, kini sedang terluka. Kakaknya itu merupakan legenda di sekolah mereka karena merupakan mantan dari ketua Minato dan juga satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan oleh Kenichi. Di sisi lain, Tomo kini berniat untuk pergi mandi ke tempat Mataka yang merupakan tempat permandian umum. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Mataka dan memberitahukan kalau ia ingin ke rumahnya. Namun Mataka tidak peduli dan langsung pergi meninggalkannya. Mataka ternyata kembali lagi ke kuil itu dan masih ketakutan, sebab ia masih saja melihat bayangan hitam itu mengikutinya. Ichiya lalu memberitahunya bahwa ia sebenarnya bisa membantu Mataka untuk mengalahkan bayangan itu. Jika mereka bergabung, maka Mataka akan memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkannya. Mataka mengatakan kalau ia sebenarnya sudah dari dulu mencoba menjadi kuat semenjak Tomo pergi. Akan tetapi walau ia sudah menjadi kuat, bayangan itu masih tetap ada. Ichiya lalu menjelaskan bahwa itulah kelemahan dari Mataka karena selalu mengandalkan Tomo. Untuk itu Mataka harus mengalahkan Tomo agar bayangan itu bisa menghilang. Mataka pun mengatakan kalau ia tidak mungkin bisa melakukan itu. Akan tetapi menurut Ichiya, Mataka pasti bisa melakukannya, sebab selama ini Tomo sudah menipunya dengan memakai kekuatan Sennya. Sekarang hanya ia saja yang bisa membantunya dan membebaskan bayangan itu darinya. Esoknya, saat sedang di sekolah, Tomo kini sedang memikirkan Mahoto yang tidak mau menerima hadiahnya. Tak lama kemudian, Mahoto pun datang dan meminta untuk berbicara dengannya. Tomo mengira kalau Mahoto sudah mau menerima hadiahnya. Namun Mahoto ternyata menanyakan bagaimana keadaan Mataka, sebab ia mendengar kalau kakak dari Mataka sedang terluka. Ia sangat mengerti perasaan dari Mataka karena itu sama seperti dirinya. Tomo pun merasa kalau Mahoto sepertinya sedang jatuh cinta kepada Mataka. Akan tetapi Mahoto malah kesal karena Tomo malah tidak memikirkan perasaan Mataka. Lalu ketika pulang dari sekolah, Tomo bertemu dengan Shindo, yang mana Shindo datang memberitahukan Tomo kalau sebentar lagi Tomo akan mengetahui sesuatu. Setelah itu, Tomo kemudian berencana pergi ke rumah Mataka untuk mandi lagi, sebab toilet di rumahnya masih rusak dan belum diperbaiki. Namun di tengah jalan, ia malah bertemu dengan Mataka yang langsung saja maju menyerangnya. Senya pun ingin agar Tomo sebaiknya segera bergabung dengannya, sebab ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Mataka. Benar saja, ketika melawannya, Senya kini menyadari kalau Mataka sepertinya telah dirasuki oleh Ichiya. Tomo pun kini dibuat terpojok dan saat Mataka akan menghajarnya, tiba-tiba saja Tomo sakit perut dan bergegas pergi buang air. Lalu ketika sedang di rumah, Tomo pun menanyakan apa maksud dari Senya yang mengatakan kalau Mataka sudah dirasuki oleh Ichiya. Akan tetapi, Senya menolak untuk menjelaskannya dan langsung pergi bersembunyi. Tomo yang akan beristirahat kemudian melihat ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh Shindo. Ia lalu pergi menemui Shindo dan menanyakan mengapa ia memanggilnya. Shindo pun menjelaskan kalau Senya sebenarnya hanya menginginkan tubuh dari Tomo. Ia juga ingin
agar memberitahukan hal itu kepada Mataka karena tubuhnya juga akan diambil alih. Di sisi lain, Mataka yang sedang berada di kuil kini berhasil mengusir bayangan itu. Namun karena kemarahannya itu membuat ia dan Ichiya akhirnya bisa bergabung, sehingga Ichiya pun bisa mendoktrin Mataka untuk menghabisi Tomo. Esoknya, saat berada di sekolah, Tomo kini melihat kalau Mataka sudah masuk ke sekolah. Akan tetapi yang membuat Tomo menjadi bingung adalah Shinya yang tidak mau keluar lagi dari semalam. Padahal ia ingin menanyakan apa maksud dari perkataan Shindo. Lalu ketika Mataka sedang di game center bersama teman-temannya, beberapa anggota dari geng Emperor kemudian datang ke tempat itu juga, yang mana Mataka langsung saja menghajar mereka semua seorang diri. Setelah menghajar mereka, Mataka langsung saja pergi sebab Ichiya mengatakan agar Mataka sebaiknya mencari lawan yang lebih kuat lagi. Ia pun tak sengaja bertemu dengan rombongan Mashito, sehingga tanpa menunggu lama lagi Mataka pun langsung maju menyerang Mashito. Namun beberapa kali ia melancarkan serangan kepada Mashito, serangannya itu sama sekali tidak mengenainya dan bahkan ia yang dibuat terpojok. Ichiya akhirnya menyuruh Mataka untuk mundur karena menurutnya sekarang belum saatnya menyerang Mashito. Lalu ketika Mataka telah kembali di kuil, ia pun mempertanyakan mengapa Ichiya menyuruhnya mundur. Ichiya menjelaskan kalau sekarang ia belum bisa melawannya, karena jika sekarang Mataka melawannya, maka ia akan selamanya menjadi takut. Mataka akhirnya mulai menghajar orang-orang dari geng Shiguma lagi. Bahkan Hagune juga yang lagi duduk sendirian tak luput dari serangannya. Jaban yang mendengar kalau Hagune sedang dihajar kemudian bergegas menghentikannya. Akan tetapi Mataka yang sudah lebih kuat lagi kini berhasil mengalahkannya. Besoknya, orang-orang di sekolah mulai membicarakan Mataka yang kini sudah berlebihan. Apalagi yang dilakukan Mataka sekarang itu tidak seperti ia biasanya. Sementara itu, Jaban kini sedang terbaring di rumahnya karena luka yang dialaminya. Tak lama kemudian, Mashito pun datang mengunjunginya dan memberikannya makanan. Ia pun ingin agar Jaban sebaiknya beristirahat karena Mataka itu juga adalah mangsanya. Saat keluar, Ota pun memberitahu Mashito kalau sebelumnya Jaban dan Mataka itu selalu seimbang, dan sekarang Mataka sepertinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan Mataka sehingga Mashito sebaiknya tidak melawannya. Namun perkataan dari Ota itu malah membuat Mashito menjadi bersemangat. Di sisi lain, Mataka pun masih saja terus menghajar orang-orang dari geng Shiguma. Samu dan Kamo lalu datang menghentikannya serta mempertanyakan apa yang ia lakukan. Padahal dulunya Mataka sangat tidak ingin memulai perkelahian dengan geng Shiguma. Mataka pun memberitahunya kalau ia sekarang hanya ingin menjadi lebih kuat. Samu lalu mengatakan kalau Kenichi telah memanggilnya. Akan tetapi Mataka menolak untuk menemuinya karena ia ingin melawan Kenichi di akhir nanti. Lalu tiba-tiba terdengar suara di mikrofon sekolah dan yang sedang berbicara adalah Mashito. Yang mana Mashito pun memberitahu Mataka kalau ia akan menunggunya di lapangan sekolah. Untuk itu sebaiknya Mataka segera datang dan melawannya. Para siswa yang mendengarnya kemudian bergegas keluar untuk melihat pertarungannya. Para siswa yang mendengarnya kemudian bergegas keluar untuk melihat pertarungannya. Walau saat itu mereka sedang belajar, tapi mereka tetap tidak menghiraukan gurunya. Tomo sebenarnya tidak ingin pergi melihat pertarungan itu. Hanya saja ia teringat dengan kata-kata dari Shindo, sehingga ia bergegas pergi melihatnya. Ketika Tomo sampai di lapangan, Mataka dan Mashito kini sudah memulai pertarungannya. Mashito pun terus melancarkan serangannya sehingga membuat Mataka hanya bisa menangkisnya saja. Mataka yang mencoba menyerang balik karena melihat adanya celah malah terkena serangan balik karena Mashito sebenarnya sengaja membuat celah itu. Mataka pun terus bangkit dan mencoba melawan Mashito. Akan tetapi Mashito sama sekali tidak memberinya kesempatan dan terus saja menghajarnya. Hingga Mataka akhirnya meminta agar Ichiya bergabung dengannya. Karena sudah bergabung, Mataka kini berhasil menahan serangan dari Kenichi. Karena sudah bergabung, Mataka kini berhasil menahan serangan dari Mashito. Dan ia pun membalasnya dengan tendangan sehingga membuat Mashito tak bisa bergerak dan akhirnya harus kalah. Setelah itu,
Tomo menyuruh agar Senya sebaiknya segera keluar karena ia yakin Senya pasti mengetahui apa yang terjadi kepada Mataka. Senya akhirnya menceritakan kalau ia dan Ichiya sebenarnya dulunya adalah berteman. Hanya saja Ichiya selalu menganggap kalau ia meremehkannya. Bahkan sampai di pertarungan terakhir mereka, Ichiya masih juga menganggapnya meremehkannya. Hingga Ichiya pun berjanji akan membalaskan dendamnya itu kepadanya. Senya sebenarnya berniat akan mengembalikan tubuh Tomo jika pertarungannya dengan Ichiya telah selesai. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya sudah membohonginya. Tomo yang kesal kemudian menyuruh Senya untuk pergi saja darinya. Mulai sekarang ia tidak membutuhkan bantuan dari Senya lagi. Setelah itu Tomo pergi menemui Mataka dan menyuruhnya untuk menjauhi Ichiya. Sebab Ichiya sebenarnya ingin mengambil ahli seluruh tubuhnya, dan bila itu terjadi maka Mataka akan tewas. Mataka pun tidak mempermasalahkan hal itu asalkan ia bisa lebih kuat dari Tomo. Esoknya Mataka lalu pergi menemui Kenichi di markasnya dan menantangnya. Samu dan Kamo kemudian mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Mataka. Akan tetapi Mataka kini tidak memperdulikan mereka. Hingga saat Kenichi keluar, Mataka pun memberitahu Kenichi untuk berduel dengannya. Ia akan menunggu Kenichi esok sore di dekat teluk. Malamnya, Kenichi ternyata datang menemui Tomo yang sedang di rumahnya. Kenichi pun ingin memberitahukan kalau ia mungkin tak akan bisa menghentikan Mataka. Untuk itu, ia ingin agar Tomo yang harus menghentikannya. Karena ia yakin dengan tinjunya itu, Tomo pasti bisa melakukannya. Hingga esoknya, Auta kini pergi menjenguk Masito yang masih berada di rumah sakit. Yang mana Masito ternyata sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jaban dan Hagune lalu datang dan mempertanyakan bagaimana keadaan dari Masito. Auta pun memberitahu mereka kalau Masito juga masih belum sadarkan diri. Hal itu langsung saja membuat Jaban kesal dan ingin pergi mencari Mataka. Namun ia langsung dihentikan oleh Hagune sebab menurutnya dengan kondisi Jaban sekarang ia tak akan bisa menang melawannya. Ota pun juga ikut menenangkan mereka dan berterima kasih karena masih mau berjuang. Untuk itu ia ingin agar mereka harus terus melindungi geng Shiguma sampai Masito kembali. Di sisi lain, Samu dan Kamo kini sedang gelisah menunggu pertarungan Mataka dan Kenichi. Samu lalu menyuruh Kamo agar pergi mencari Tomo, sebab Tomo adalah sahabat Mataka dan mungkin saja Tomo bisa menghentikannya. Kamo yang sependapat dengannya kemudian langsung bergegas mencari Tomo. Akan tetapi Samu ternyata sengaja menyuruh Kamo pergi agar ia bisa menghadang Mataka sendirian. Ia memberitahu Mataka kalau ia tidak akan membiarkan Mataka melewatinya, dan jika Mataka memaksa maka ia akan bertarung melawannya. Mataka pun tidak peduli dan terus maju ke depan sehingga Samu langsung menyerangnya. Serangan yang ia lancarkan sama sekali tidak membuat Mataka goyah. Mataka akhirnya memberikan serangan balasan kepada Samu yang membuatnya harus terjatuh. Namun Samu terus bangkit dan mencoba menghentikan Mataka, sehingga Mataka pun harus menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, Mataka kemudian pergi menghampiri Kenichi yang kini sudah berada di teluk. Mataka pun terus saja maju menyerang Kenichi hingga ia berhasil mendaratkan tendangannya. Akan tetapi serangannya itu sama sekali tidak berdampak. Malah Mataka yang kini harus terpental karena menerima serangan dari Kenichi. Kenichi pun tidak membiarkan Mataka beristirahat dan kembali menyerangnya. Namun Mataka yang tidak ingin kalah lagi kemudian meminta agar Ichiya bergabung dengannya. Sehingga Mataka kini berhasil menahan serangan dari Kenichi. Dengan kekuatan dari Ichiya, Mataka pun berhasil membuat Kenichi tak berkutik. Mataka terus saja melancarkan serangannya itu hingga ia mendaratkan serangan terakhirnya. Kenichi kini tak bisa bergerak lagi. Dengan begitu, Mataka pun menganggap kalau ia sudah menang. Ia lalu memberikan seragamnya itu kepada Kenichi karena ia sudah keluar dari geng Minato. Setelah pertarungan itu, Mataka kini merasa kalau ia sudah siap untuk melawan Tomo. Sementara Ichiya merasa sangat senang karena dengan begini ia akan bisa melawan Senya lagi. Di sisi lain, Tomo yang telah melihat pertarungan Mataka kemudian pergi ke kuil dan menembakkan pistol itu kepadanya. Sehingga Senya pun akhirnya muncul kembali
dan Tomo langsung saja meminta agar Senya bergabung dengannya. Senya pun menantang permintaan Tomo yang ingin bergabung dengannya, sebab Tomo sendiri sudah mengetahuinya jika ia mengambil alih tubuhnya sepenuhnya, maka Tomo akan tewas. Namun Tomo memberitahu Senya bahwa Senya tidak usah khawatir karena ia yakin ia tak akan mati. Lalu Mataka yang sedang duduk sendirian kini telah berhasil dipengaruhi oleh Ichiya, sehingga Ichiya pun telah mengambil alih sepenuhnya tubuh dari Mataka. Di sisi lain, Mahoto kini menyamar sebagai perawat dan membawa Kenichi di samping Mashito, yang mana ketika Mashito mendengar nama Kenichi, ia pun langsung saja tersadar. Lalu Tomo kini pergi menemui Mataka yang telah menunggunya. Senya pun memberitahu Tomo kalau sekarang yang di depannya itu bukanlah lagi Mataka, melainkan Ichiya yang telah mengambil alih tubuh dari Mataka. Tomo kemudian langsung saja meminta agar Senya mengambil alih tubuhnya. Dengan begitu, Senya akan bisa menyelesaikan urusannya dengan Ichiya. Saat telah bergabung, Senya pun menanyakan mengapa Ichiya sangat membencinya. Ichiya pun ingin agar mereka langsung bertarung saja jika Senya menginginkan jawabannya. Ichiya dan Mataka kemudian memulai pertarungannya. Namun Senya tak bisa mengimbangi Ichiya sehingga ia terus saja menerima serangannya. Hingga ketika Ichiya berhasil menjatuhkan Senya, ia pun mengatakan kalau sebelumnya ia telah terkena penyakit dan waktunya tidak banyak lagi, sehingga ia sebenarnya sangat ingin tewas di tangan Senya saja. Akan tetapi sekarang semua sudah percuma dan ia akan mengakhiri semuanya. Tomo pun menyuruh Senya untuk tidak menyerah karena selama ini Senya lah yang juga telah membantunya. Senya kini kembali bangkit dan berhasil menahan serangan dari Ichiya. Akan tetapi kali ini Ichiya malah sangat senang sebab Senya telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Hingga akhirnya Senya pun berhasil mengalahkan Ichiya. Ichiya yang telah kalah tiba-tiba saja diselimuti oleh bayangan hitam, yang mana Mataka ternyata telah mengambil alih tubuhnya kembali dan menyerap kekuatan Ichiya. Senya pun sangat terkejut dengan kekuatan Mataka yang sekarang, sebab dengan kekuatannya itu Mataka pasti bisa menghabisinya. Di sisi lain, Tomo yang berada di alam bawah sadarnya kini merasa kalau ia tak akan bisa kembali lagi. Namun ia tiba-tiba mengingat semua orang yang ia kenal, termaksud Mahoto yang ia cintai. Tomo yang merasa kalau ia tidak ingin mati dalam kondisi masih perjaka, kemudian berusaha untuk bangkit kembali dan berhasil mengambil alih tubuhnya lagi. Senya lalu memberitahu Tomo kalau sekarang di depannya itu adalah Mataka yang telah menyerap kekuatan Ichiya. Untuk itu, Tomo harus berhati-hati dalam menerima serangan dari Mataka. Mataka pun terus saja menyerang Tomo dan memberikan serangan yang menyakitkan, sehingga Senya berpikir kalau mereka sepertinya sudah tidak punya kesempatan lagi. Akan tetapi Tomo masih terus bangkit dan mempertanyakan mengapa Mataka takut dengan monster. Mataka memberitahu Tomo bahwa ia bukannya takut, hanya saja ia tidak membutuhkan siapapun. Tomo yang mendengar perkataan Mataka akhirnya menyadari apa yang telah dialami Mataka, yang mana Mataka ternyata selama ini memanglah merasa takut, tapi takut ditinggalkan sendirian. Sementara selama ini ia telah melihatnya dan hanya melarikan diri. Untuk itu sekarang ia tidak akan lari dan akan menghadapi Mataka. Tomo kemudian mengumpulkan seluruh sisa tenaganya dan memberikan pukulan terakhirnya, sehingga ia kini bisa mengalahkan Mataka dan menyadarkannya. Setelah pertarungan itu, Senya memberitahu Tomo kalau ia sangat senang karena Tomo telah menjadi pria sejati, dan sekarang mereka tidak akan bertemu lagi karena ia akan pergi. Lalu Tomo pun memberitahu Mataka untuk tidak perlu takut lagi, sebab ia sebenarnya tidaklah sendirian karena memiliki banyak orang yang memperhatikannya termaksud dirinya. Setelah kejadian itu, Mataka akhirnya meminta maaf kepada semuanya. Ia meminta maaf kepada teman-temannya dan juga kepada geng Shiguma. Setelah itu, ia pun pergi menjenguk kakaknya yang masih berada di rumah sakit. Akan tetapi kali ini, sementara itu, Tomo pun mulai merindukan keberadaan dari Senya. Ia kemudian pergi ke kuil dan melihat sisa-sisa dari pertarungan mereka. Ia pun menemukan sebuah peluru dan melemparnya ke laut.
Namun peluru itu malah terlempar dan mengenai kepala Tomo sehingga Senya kini muncul kembali.